Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 26 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kita diingatkan supaya harus menjadi murid Kristus yang luar biasa. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami akan suka duka menapaki jejakmu. Menjadi muridmu tidaklah mudah, tetapi tidak berarti tidak mungkin. Tuhan bantulah kami, berilah kami kesabaran dan ketekunan, dan kekuatan dikala kami mengalami kesulitan, agar kami tetap sanggup berjalan menuju tujuan akhir perjalanan kami, yaitu bersatu dengan Dikau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah jadilah murid Kristus yang luar biasa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1942, seorang uskup misionaris Sabda Allah SVD, namanya Uskup William Fineman SVD asal Jerman, tetapi sudah menjadi warga negara Filipina, dibuang hidup-hidup sesudah disiksa oleh tentara Jepang ke dalam laut antara Pulau Verde dan Batangas, kota di ujung selatan Pulau Luzon. Ia berjuang membela masyarakat Filipina, khususnya kaum ibu yang diperlakukan secara kasar oleh tentara Jepang. Uskup Fineman sudah memilih jalan berbatu, jalan salib, jalan sempit, menjadi martir demi hak asasi dan keadilan. Dia mati demi iman, dia mati demi kebenaran dan mengikuti suara hatinya yang suci. Tidak banyak orang yang mau mengikuti jalan sesak seperti ini. Hanya orang yang setia akan pilihan hidup dan setia pada pemimpinnya bisa dengan berani memilih pintu sempit dan siap menerima apa saja yang akan terjadi ke atas dirinya. Orang seperti Uskup Fineman
sudah menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Demi iman dan kebenaran, ia menerima siksaan fisik dari tentara Jepang, tetapi jiwanya tetap alami kedamaian karena ia tetap setia pada Kristus. Kesetiaan pada Kristus sudah menguatkan Uskup Fineman. Dia pun yakin bahwa bersama Kristus ia sanggup menerima semua penderitaan itu. Tentara Jepang boleh menyiksa tubuhnya yang fana, boleh membuangnya ke laut yang dalam, tetapi mereka tidak bisa menyiksa jiwanya. Jiwanya tetap hidup, dan kita percaya bahwa kini jiwa Uskup Fineman alami kebahagiaan kekal bersama Kristus di surga. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus berarti harus bersedia menerima tantangan besar dan siap menderita. Yesus sendiri dalam Injilnya hari ini sudah mengingatkan kita, katanya, berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kalau perikop ini kita tafsirkan pernyataan Kristus ini secara lurus, kita bisa bayangkan suatu perjuangan, berdesak-desakan di pintu yang sesak agar bisa masuk ke dalam ruangan yang dituju. Dalam pintu yang sesak itu, status kita tidak punya arti lagi. Entah saya pastor, uskup, awam, pegawai besar, petani sederhana, orang berdasi, orang miskin, ganteng, cantik, tua dan muda, semua berjuang melewati pintu sesak untuk masuk ke dalam ruangan. Bagi yang kuat dan berjuang terus tanpa putus asa, walaupun terasa sakit karena terjepit oleh banyak orang di pintu sesak itu, pasti bisa berhasil masuk. Penderitaan selama berdesak-desakan itu cuma sebentar saja, tetapi begitu berhasil melewati pintu sempit itu, akan ditemukan tempat duduk yang baik, udara sejuk karena aircon, dan perasaan lega pun kembali muncul. Tetapi bagi mereka yang lemah, yang menjaga wibawa, yang cepat putus asa, yang tidak kuat menahan penderitaan, yang jatuh di saat berdesakan, pasti tidak bisa masuk. Jadi kalau mau berhasil, masuk sangat dibutuhkan kesabaran, kerja keras, kerinduan yang sangat tinggi untuk ada di dalam ruangan yang dituju. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, demikian pun halnya kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak bisa hanya menjadi umat yang biasa-biasa saja, santai-santai saja, ikut arus tanpa perjuangan. Tetapi sebaliknya, kita harus bersedia menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang tahan banting, manusia yang punya komitmen dan bertanggung jawab atas pilihan hidup, manusia yang selalu punya rasa cinta akan apa yang mau diraih, manusia sabar dan punya fokus dan harapan bahwa suatu waktu akan ada bersama Tuhan dalam kerajaannya. Pertanyaan untuk kita, apakah kita termasuk umat yang selalu bersedia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa? Di saat kita alami kesulitan, apakah kita selalu menghadapi kesulitan itu dengan sabar, sambil bekerja keras menghadapi kesulitan itu, dan tetap percaya serta berharap bahwa di balik kesulitan itu ada sukacita yang akan kita alami? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Yesus sendiri sudah melalui pintu sempit itu, dan dia sudah alami kedamaian dan sukacita dalam kerajaan surga. Ia sudah melewati hari Jumat besar, hari ia disengsarakan, mati di kayu salib, tetapi pada hari Minggu ia bangkit dengan mulia, membawa sukacita kepada mereka yang percaya kepadanya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu meminta bantuannya, bahwa bersama dia pasti kita sanggup melewati pintu sesak itu dengan sukses. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.